Selamat pagi Pak Samura dan teman-teman semuanya. Saya Siombing Giovanno Geraldo, kelas 10 A1, absen 27. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 4 teori proses masuknya Islam ke Nusantara. Sebelum menjadi agama yang paling banyak dianut oleh orang Indonesia, Islam adalah salah satu agama yang diperkirakan datang karena adanya pedagang yang singgah di Nusantara. Para ahli sejarah memberikan 4 teori bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara. Masing-masing teori dijelaskan berdasarkan rentan waktu yang berbeda, mulai dari abad ke-7 hingga ada pula yang menyebutkan abad ke-13. Nah, apa saja ya teori-teori yang dimaksud? Yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama yang dalam kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India, yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, Malik As-Saleh, pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Snoop Burgonje dan J. Pisnapel. Yang kedua, ada teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein Zaidiningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi di Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguat. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabwik atau Tabut di beberapa wilayah di Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi. Yang ketiga ada teori Cina. Lain halnya dengan Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi, mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9, menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah adalah keturunan Cina. Penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Nomor 4 ada teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian, yang terakhir adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai, seperti budaya Islam di Mesir. Teori inilah yang paling banyak mendapat dukungan para tokoh seperti Van Leer, Anthony Hurley Jones, Thomas Walker Arnold, dan Buya Hamka. Islam juga sempat menjadi kekuatan yang cukup disegani di Nusantara. Hal ini ditandai dengan munculnya banyak kerajaan Islam yang cukup terkenal dan berkuasa. Apa saja ya kerajaan-kerajaan Islam yang berkuasa? Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam raja-raja di Kampung Gedong, Aceh Utara. Yang kedua ada Kerajaan Demak. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa. Menurut tradisi Jawa, Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kemudian muncul sebagai kekuatan baru mewarisi legitimasi dari kebesaran Majapahit.
Yang ketiga, ada Kesultanan Goa Talo. Kesultanan Goa Talo atau kadang ditulis Goa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi bagian selatan. Yang keempat, ada Kesultanan Banten. Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Tatar Pasundan, Provinsi Banten, Indonesia. Berawal sekitar tahun 1526, ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan sebagai antisipasi realisasinya perjanjian antara kerajaan Sunda dan Portugis pada tahun 1522 Masehi. Yang kelima, ada Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Bab Masyur Malamo pada tahun 1257, Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-19. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada masa jaya kekuasaannya, membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, timur dan tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Nomor 6 ada Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara, Indonesia sekarang. Pada masa kejayaannya, sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18, kerajaan ini menguasai sebagian besar Pulau Halmahera Selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Sekian penjelasan saya mengenai teori masuk Islam ke Indonesia dan beberapa kerajaan Islam di Indonesia. Sekian dan terima kasih.